Saudara, debat pamungkas Pilkada Jawa Timur sudah selesai digelar dan kurang dari 10 hari lagi warga akan melakukan pencoblosan. Di sisa waktu ini mampukah ketiga pasangan calon mendongkrak elektabilitasnya dan siapa bakal unggul? Kami akan bahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio telah hadir juru bicara Lulu Lukman, Gilbran Muhammad Nur. Selamat pagi Mas Gilbran. Selamat pagi Mas Radi. Selamat pagi. Dan melalui sambungan virtual juga telah bergabung tim pemenangan Hovifah Emil, Ali Mufti, lalu Ketua Harian Tim Pemenangan Risma Gus Hans Wisnuwardana, dan juga analis politik Universitas Brawijaya Anang Sejoko. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Iya. Pagi. Baik, saya ke Mas Gilbran dulu deh. Tema tadi malam itu kan cukup kalau dibilang seksi ya memang seksi gitu, karena ini ngomongin infrastruktur. Ya. Kalau ngomongin infrastruktur Jawa Timur itu kan memang kompleks, dan Jawa Timur sebagai wilayah penghubung antara pulau Sumatera, lalu pulau Sulawesi, lalu juga pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, ini sangat penting untuk dibahas. Temanya adalah akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas, kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Yang saya tadi bilang, Jawa Timur adalah penghubung antara Indonesia yang bagian barat dan juga bagian timur. Kalau dari Lulu, Mbak Lulu sendiri punya program andalan apa saja kira-kira? Kalau bicara soal pemberdayaan infrastruktur, peningkatan infrastruktur, kemudian bicara soal lingkungan hidup, Mbak Lulu dan Mas Lukman punya visi yang visioner terhadap itu. Bahkan sangat concern sehingga dimasukkan ke dalam poin utama nomor 5 dalam visi misi milik Mbak Lulu dan Mas Lukman. Kalau bicara soal peningkatan infrastruktur, Mbak Lulu dan Mas Lukman tidak hanya berfokus pada akselerasi, tetapi juga pada pemerataan. Karena akan sangat percuma Mas ketika kita bicara soal infrastruktur, tetapi pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov itu hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu. Ada semacam ketimpangan, kemudian ada semacam ketidakseimbangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Seperti misal Madura, kemudian daerah-daerah perifer di Jawa Timur, itu tidak hanya sekadar ornamen gitu. Itu perlu untuk ditingkatkan, sama halnya dengan kota-kota besar seperti Surabaya ya, Malang dan kota-kota lain di Jawa Timur. Intinya adalah pemerataan. Pemerataan. Kondisi saat ini memang tidak merata begitu ininya, pembangunan infrastrukturnya. Bisa kita katakan di Jawa Timur mengalami ketimpangan yang cukup drastis ya Mas. Kalau kita melihat di Madura, dan Mbak Lulu dan Mas Lukman punya semangat untuk membangun daerah-daerah tersebut. Semisal membuat KRL di sepanjang Pulau Madura, kemudian pemerataan di daerah Magetan dan beberapa daerah lain yang seperti sekarang ini nampaknya terkesan tertinggalkan. Melihat argumentasi yang diungkapkan Mbak Lulu dan juga Mas Lukman tadi malam dalam debat begitu ya, apakah ini juga tim ses maupun pendukung saat ini suasananya juga meyakini bahwa tadi malam ini kan debat pamungkas, apa sudah bisa meyakini masyarakat Jawa Timur? Karena kalau melihat gapnya ini lumayan jauh ini, kalau melihat survei lah begitu ya. Nah ini kan debat pamungkas tadi malam membahas infrastruktur. Apakah ini juga jadi pamungkasnya untuk Mbak Lulu dan Mas Lukman mendongkrak elektabilitas untuk tema tadi malam? Tentu debat semalam menjadi salah satu upaya maksimal dari Mbak Lulu dan Mas Lukman untuk mendongkrak elektabilitas. Tetapi kita tidak hanya sekadar fokus pada angka-angka survei Mas, tetapi kita juga fokus terhadap angka-angka yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, seperti angka kemiskinan, jumlah rumah sakit yang kurang, transportasi yang kurang memadai, dan angka-angka yang lebih konkret lainnya. Artinya fokus lebih ke tidak melihat survei dulu, meskipun sudah mepet nih waktunya, tapi fokus terus untuk melakukan kerja-kerjanya tadi di masyarakat. Tentu Mas Radi, karena justru karena waktunya sudah mepet, tracknya semakin sempit, tidak ada kata lain selain gas buat Mbak Lulu dan Mas. Tidak ada kata lain selain gas. Nah, Mas Ali, saya mau tanya juga nih Pak Ali Mufti. Kalau yang tadi malam dibahas itu kan infrastruktur. Tadi saya sudah tanya ke Mas Gilbran juga. Kalau Jawa Timur itu adalah wilayah penghubung antara Indonesia Barat, Indonesia Timur. Dan tadi malam ini difokuskan di soal infrastruktur, pemerataan infrastruktur, termasuk juga untuk memeratakan kawasan Indonesia Timur. Ini tugas yang nggak mudah sebenarnya untuk Jawa Timur ya. Selain menyejahterakan rakyat Jawa Timurnya, tapi juga diberi tugas oleh pemerintah pusat bisa memeratakan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Kalau Hovifah Emil, program yang sebelumnya sudah diterapkan ketika menjadi gubernur dan sekarang mencalonkan lagi jadi gubernur, apakah ini masih sama atau ada pengembangan-pengembangan lain?
Mas Ali. Ya, terima kasih. Ya, Kalau kita lihat dalam perjalanan pemerintahan Bu Khofifah sama Mas Emil, maka kita sudah memahami tracknya sudah benar. Nah, tinggal sekarang adalah melanjutkan yang apa yang sudah dilakukan oleh beliau. oke. Kalau ini terputus, maka akan ada sebuah proses perencanaan yang berbeda. Starternya akan berbeda. Itu problem bagi Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kita butuh ada keberlanjutan di mana Bu Khofifah dan Mas Emil kita kasih kesempatan lagi untuk melanjutkan membangun Jawa Timur ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, dan Bu Khofifah telah mencanangkan sebuah visi yang cukup bagus, yaitu bahwa Jawa Timur adalah gerbang bagi Indonesia. Secara nasional, Jawa Timur adalah gerbang bagi berbagai pembangunan yang ada di Nusantara ini, khususnya Oke. di kawasan timur. Nah, oleh karena itu, kita kasih kesempatan kepada beliau untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu bagaimana membangun Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi melalui berbagai kebijakan infrastruktur yang sangat diperlukan di Jawa Timur ini. Dan sekarang kalau kita lihat dari berbagai kawasan yang ada di Jawa Timur ini, infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jawa Timur itu relatif sudah sangat bagus. Ya, relatif sudah sangat bagus. Oke. Masih kurang itu wajar, masih kurang. Nah, oleh karena itu yang kurang ini akan kita sempurnakan pada pemerintahan Bu Khofifah pada 5 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat hasil survei Kompas, 52 itu menunjukkan apresiasi yang cukup baik dari Oke. rakyat Jawa Timur kepada beliau berdua. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, bahwa keberlanjutan menjadi sangat strategis dalam rangka apa? Dalam rangka membangun Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi di Indonesia bagian Oke. timur. Terima Tapi kasih. tadi Mas Gibran juga mengatakan, tim ses dari Mbak Lulu, bahwa pemerataan infrastruktur, pembangunan ini juga belum merata sepenuhnya di Jawa Timur, termasuk di Pulau Madura tadi disinggung juga. Nah, apakah keberlanjutan yang Anda katakan ini tadi bisa juga memeratakan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah-wilayah lain di Jawa Timur? Karena sejauh ini ada juga publik yang belum puas dengan kinerja Khofifah Emil ketika infrastruktur yang belum merata di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kalau kita bisa memilah, infrastruktur itu ada pembagian. Ada pembagian tugasnya pemerintah pusat, ada tugasnya pemerintah provinsi, ada tugasnya pemerintah kabupaten kota. Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau yang menjadi tugas pemerintah provinsi, saya pikir di Jawa Timur, ruas-ruasnya itu sudah sangat bagus semua. Oke. Ya, kita kalau ngomong infrastruktur, ya misal jalan-jalan di daerah Mataraman itu, kalau itu yang menjadi poros Jawa Timur, yang menjadi ruasnya Jawa Timur, tanggung jawabnya Pemprov Jawa Timur, maka itu sudah sangat bagus. Oke. Nah, mungkin yang butuh didiskusikan lebih lanjut adalah di dalam Undang-Undang 2 tahun 2022 tentang jalan, itu ada kontribusi di masa depan bagaimana pemerintah pusat bisa mensubsidi, bisa membangun daerah-daerah, ya, jalan, infrastruktur jalan di daerah-daerah. Itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Nah, itu tugasnya kabupaten kota, ya, tugasnya kabupaten kota. Kalau kita bicara pemerataan infrastruktur, maka bicara tupoksi dan kewenangan, Oke. tidak di luar track itu. Tapi bukankah Kalau itu tupoksi dan sesuatu, kewenangannya Pak Ali, cukup. mohon maaf, bukankah itu sesuatu yang dianggap masyarakat nanti jadinya ego sektoral? Ini tugas pusat, kabupaten kota, provinsi, sedangkan kan ya namanya pemerintah, masyarakat hanya melihatnya ya pemerintah, tidak ada kabupaten kota, provinsi atau pusat. Nah, bagaimana mengkonsolidasikan ini supaya pusat, daerah dan pusat, provinsi dan kabupaten kota ini juga bisa sinergis gitu, tidak masing-masing bekerjanya. Ini Pak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu sudah diplot sesuai dengan tupoksi dan kewenangan itu. Yang kedua, dalam neraca yang ada dalam misal neraca daerah gitu, maka
dana APBD provinsi untuk membangun jalan yang menjadi kewenangannya, menjadi asetnya pemerintah daerah itu ada masalah. Oke. Nah, ke depan nanti butuh disinergikan antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pusat sesuai dengan undang-undang jalan, di mana pusat, provinsi, dan daerah ini bisa saling memberikan kontribusi di dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Ini ke depan. Ya, karena undang-undangnya sekarang kasih ruang kepada institusi ini untuk membangun jalan-jalan yang menjadi wilayahnya kabupaten kota. Oke. Sekarang kemarin sudah kita mulai, Pak. Sudah kita mulai sejak tahun 2023, namanya Impres Jalan Daerah. Di mana pemerintah pusat sudah membangun jalan-jalan di daerah-daerah itu. Kalau di Ponorogo, di Madiun, di Pacitan, di Trenggalek, di Ngawi, di Surabaya, di daerah-daerah semua itu sudah kita bangun melalui Impres Jalan Daerah, IJD yang dikenal oleh masyarakat umum itu Impres Jalan Daerah. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara infrastruktur, maka ke depan melalui berbagai macam strategi ini, maka pemerataan itu akan terwujud. Ya, pemerataan itu akan terwujud. Ketepatan saya ini ada di Komisi 5, Komisi Infrastruktur di DPR RI. Oke. Jadi kita sangat memahami itu, koneksitas ini akan terjadi manakala ada keberlanjutan dari pemerintahan Bu Khofifah dan Mas Emil ini. Terima kasih. Baik, Pak Ali. Sambil menantikan juga nanti kehadiran dari tim ses Bu Risma dan Gus Hans, kita akan ke ke analis politik dulu. Ada analis politik dari Universitas Brawijaya, Pak Anang Sujoko. Pak Anang, dari ketiganya ketika sudah menjalani debat tadi malam soal infrastruktur, dan kita juga sudah menyimak nih sebagian barusan perbincangan kita dengan Mas Gibran, dengan Pak Ali begitu. Kira-kira sudah ada yang bisa merepresentasikan pilihan masyarakat Jawa Timur sejauh ini? Ya, kalau dari paparan ketiga calon itu kan saya mengidentifikasi satu pasti calon nomor 2 itu akan menunjukkan data terkait dengan prestasi-prestasi, yaitu keniscayaan. Sementara calon nomor 1 dan nomor 3 ya pasti akan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari pemerintahan sebelumnya, karena nomor 2 ini kan incumbent. Nah, itu hal yang wajar terjadi. Dan menurut analisis saya ketika kita bicara pada media, apa yang ditayangkan oleh teman-teman melalui media televisi free terrestrial, itu memang saat ini ada kemungkinan ada keterbatasan siapa penontonnya dulu. Ya, saya lihat semacam itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak serta-merta apa yang kemudian ditayangkan secara live, debat kemarin itu kemudian begitu saja secara signifikan akan mengubah peta elektabilitas yang saat ini terjadi. Nah, ini hanya sebagai sebuah upaya pendidikan politik kalau menurut saya, bagaimana meyakinkan terutama undecided voters itu kemudian membuat kalkulasi, membuat pertimbangan. Masalah rasionalitas, logika, dan tawaran-tawaran yang solusi-solusi yang ditawarkan memang kalau memang ada identifikasi kelemahan itu ya masuk akal. Apakah kemudian itu bukan hanya sekedar gimmick atau sebuah janji? Tetapi teman-teman warga Jawa Timur itu terutama kalau kita lihat siapa sih undecided voters itu. Nah, kalau undecided voters itu adalah well educated people atau orang yang mempunyai pendidikan yang bagus, ya maka dia akan menghitung apakah rasional misalkan ketika ada problem, kemudian solusinya ini akan bisa diselesaikan selama 5 tahun. Apakah kemungkinan bahwa problem ini bukanlah sebuah generalisasi. Nah, ini yang perlu ada sebuah identifikasi dan mereka akan melakukan semacam itu. Karena begini, pada dasarnya pemilih itu ada dua. Kalau sudah ada yang sudah menetapkan sebetulnya pilihannya pada saat pencalonan itu diresmikan, itulah namanya loyalitas pemilih itu sudah terbangun dan mereka tidak akan mudah tergoyahkan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat undecided voters inilah yang kemudian akan menjadi target terutama berbicara pada pasangan nomor 1 dan nomor 3. Perebutan akan ada di sana. Meskipun kemudian kalau misalkan maaf kalau saya katakan terjadi kecelakaan misalkan
mungkin kalaupun toh ada ya pengurangan akan tergerus, misalkan elektabilitas itu akan terjadi perpindahannya tidak terlalu signifikan. Nah, kecuali kalau kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang semuanya kalau saya melihat, saya amati, yaitu representatif. Jadi ada identifikasi permasalahan tentang Madiun Magetan, permasalahan ketimpangan di di Madura, kemudian kekeringan, ya itu akan berdasarkan data-data. Ya, ya silahkan, tidak apa-apa. Itu kan upaya kemudian membantu siapapun yang jadi nanti. Itu akan menjadi perhatian karena mereka juga tidak akan menyampaikan data ini hanya sekedar gimmick-gimmick politik. Tetapi saya yakin dari tim ses masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi itu. Oke. Nah, tetapi tidak serta-merta kalau melihat identifikasi itu kemudian ya dinilai sebagai sebuah kemenarikan. Tetapi yang lebih penting lagi nanti adalah bagaimana tawaran solusi itu memang masuk akal dan terdistribusi kepada masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran atas permasalahan dan solusi itu. Oke. Begitu. Ya, itu yang dibutuhkan memang yang konkret-konkret memang ya. Kalau dari perbincangan kita pagi hari ini bahwa debat tadi malam juga mengusung tema infrastruktur, ini salah satu yang bisa dibuktikan secara konkret sebenarnya oleh para pasangan calon jika nanti terpilih. Nanti setelah jeda saudara, saya juga akan bertanya kepada masing-masing narasumber saya. Bagaimana meng-guide undecided voters atau swing voters yang jumlahnya masih sangat banyak sebenarnya di Jawa Timur. Meskipun saat ini dikatakan di berbagai hasil survei pasangan Hovifah Emil ini unggul jauh begitu dari pasangan-pasangan lainnya, tapi perlu diingat ada 22% menurut survei Litbang Kompas yang belum menentukan pilihannya. Ini jumlah yang sangat besar dan sangat potensial untuk diraup oleh rival-rival dari Hovifah Emil. Akan saya tanyakan kepada masing-masing narasumber saya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Sebelum jeda tadi saya sempat bertanya kepada para narasumber saya soal bagaimana mereka, para tim ses ini atau juga para tim kampanye ini bisa mendongkrak elektabilitas masing-masing calon, khususnya pesaing-pesaing Hovifah Emil yang saat ini sementara meninggalkan lawan-lawannya kalau menurut hasil survei. Sekali lagi menurut hasil survei, belum hasil akhir. Masih ada 22% lebih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters, atau juga kita bisa katakan swing voters, pemilih mengambang. Ini potensial untuk diraup. Saya ke Mas Gibran dulu. Dari angka 22% ini nggak sedikit begitu ya. Meskipun saat ini posisi Mbak Lulu dan Mas Lukman ya masih ada di 3%-an ya kalau saya tidak salah. Tapi 22% ini kan angka yang potensial untuk diraup sebenarnya. Ditambah mungkin swing votersnya dari masing-masing pasangan calon, kompetitornya Mbak Lulu dan Mas Lukman ini juga bisa diraup. Nah, upayanya sejauh ini untuk 22% bisa seluruhnya diraup dan ditambah pemilih dari pasangan calon lain. Ada kiat khusus, terutama kalau Mbak Lulu dan Mas Lukman kayaknya banyak Gen Z ininya. Yang dibidiknya ini pemilih-pemilih Gen Z seperti ini. Iya Mas Radhi, memang dari Mbak Lulu dan Mas Lukman punya cara khusus ya, terutama untuk merengkuh suara-suara yang belum dapat memastikan pilihannya ketika hari H. Pertama kita perlu mengidentifikasi Mas, 22% lebih itu topologinya seperti apa, demografinya seperti apa. Apakah mereka dari kalangan anak muda, apakah mereka dari kalangan perkotaan, pedesaan, atau seperti apa. Kita perlu identifikasi dulu. Yang kedua, setelah sudah clear identifikasinya, yang sekarang sedang dilakukan oleh tim, perlu juga untuk menentukan tembakan-tembakan yang pas Mas. Untuk menjawab kebutuhan dari 22% ini. Tapi kalau secara garis besar, secara umum, Mbak Lulu dan Mas Lukman punya semangat untuk merengkuh dan merangkul semua pihak. Jadi ketika Mbak Lulu dan Mas Lukman itu terjun ke dalam masyarakat, Mbak Lulu tidak hanya sekadar datang, sowan sekadar sowan, tidak, tapi datang untuk membeli masalah, belanja masalah, untuk mengkurasi kira-kira program-program apa aja yang bisa dilakukan ketika menjadi gubernur. Jadi poinnya bukan hanya sekadar untuk memperoleh atau mengerek elektabilitas dan popularitas, tetapi tujuannya adalah untuk mengkurasi, kemudian mengumpulkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena sejatinya Mbak Lulu dan Mas Lukman dalam ajang Pilgub ini tidak hanya sekadar menjadi kontestan, tetapi ingin benar-benar menjadi rakyat yang paripurna, tahu betul apa yang dirasakan oleh masyarakat, tahu betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Poinnya itu Mas. Poinnya itu, jadi
balik lagi ya, fokus untuk ya kerja nyata saja Ya. dulu. Apapun hasilnya yang dinilai oleh masyarakat, ya itulah yang didapat begitu Ya. kira-kira. Oke, saya ke Pak Ali lagi. Pak Ali, ini kalau melihat tim sesnya Mbak Lulu tadi mengatakan yang fokus kerja ya kerja saja gitu ya, tidak terlalu memikirkan elektabilitas. Tapi di sisi lain kan pasangan calon Anda, Bu Hovifah dan Mas Emil ini punya elektabilitas yang ya relatif agak sulit tertandingi kalau melihat angka-angka tadi. Tapi ada 22% yang saya katakan masih mengambang atau belum menentukan pilihannya tadi, Pak Ali. Anda punya juga strategi dari tim kampanye untuk mempertahankan angka yang sudah dimiliki oleh Bu Hovifah dan Mas Emil sekarang ini? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat debat tadi malam, ya, maka itu akan merubah angka 22 Hmm. undecided tadi itu untuk menentukan pilihannya kepada Bu Hovifah dan Mas Emil. Oke. Satu, faktornya adalah kelompok ini adalah kelompok kritis. Ya, kelompok kritis. Kelompok yang belum menentukan pilihannya. Ya. Ya. Yang kedua, Bu Hovifah telah membuktikan kinerja selama 5 tahun. Itu bisa menjadi laboratorium atau menjadi potret bagi masyarakat yang belum menentukan pilihannya, bahwa 5 tahun yang lalu telah memberikan banyak program untuk Jawa Timur. Yang ketiga, Bu Hovifah telah memberikan satu proyeksi masa depan 5 tahun yang akan datang dengan berbagai macam inovasi, kreasi yang dikembangkan oleh paslon nomor 2 agar bisa menarik 22 undecided itu untuk menentukan pilihannya kepada paslon nomor 2. Ingat bahwa kelompok kritis itu membutuhkan satu harapan, juga membutuhkan sebuah bukti. Ya. Nah, kalau saya lihat paslon yang lain ini belum punya bukti, juga gagasan visinya itu belum membumi, ya, Oke. belum membumi. Nah, Bu Hovifah ini, ya, kelompok kritis yang belum menentukan pilihannya itu akan membaca masa lalu dan akan mendengarkan gagasan, visi, misi di masa depan. Ya, disitulah akhirnya 22 ini akan menentukan pilihannya pada nomor 2. Oke. Karena kalau kita kelompok kritis itu apa? Pak, kelompok kritis itu yang dibutuhkan satu adalah kepastian. Ya, Oke. kepastian terhadap sebuah gagasan itu bisa diwujudkan. Dan gagasan masa lalu itu sudah diwujudkan baik. oleh Bu Hovifah Mas Emil secara baik. Oke. Ya, yang gimana? Baik. Bisa saya teruskan? Ya, silakan. Nah, yang kedua, kelompok kritis itu membutuhkan sebuah hope, harapan yang lebih baik di masa depan. Dengan pemimpin yang penuh integritas, pemimpin yang visioner, sehingga bisa memberikan satu harapan di masa depan Jawa Timur itu lebih baik. Ya, epicentrum ekonominya baik, infrastrukturnya baik, itulah yang diharapkan oleh kelompok kritis, kelompok yang belum menentukan pilihannya pada tanggal 27 November yang akan datang ini. Oke. Nah, oleh Baik. karena itu saya yakin Mhm. dalam forum ini, di dalam forum di ruang publik ini, saya sangat yakin kelompok kritis, kelompok yang belum menentukan pilihannya akan menentukan pilihannya pada paslon nomor 2 dengan berbagai perspektif yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Ali. Pak Anang, kalau melihat tadi, saya sebenarnya masih menunggu juga ini tim ses dari Bu Risma dan Gus Hans yang pagi hari ini juga sebenarnya sudah kami undang, tapi belum juga bisa bergabung. Tapi dari pemaparan tadi masing-masing tim ses dari Mas Gibran, Pak Ali tadi ya, kalau Mas Gibran tadi, Mbak Lulu dan Mas Lukman ini fokus saja dulu kerja, apapun angkanya nanti hasilnya bagaimana ya biar masyarakat yang menilai, tapi ya niat untuk maju adalah sebenarnya mulia sekali. Kalau kita lihat misinya, niat untuk maju adalah untuk membantu masyarakat juga gitu, yang sekarang masih merasa kesusahan di Jawa Timur. Tapi kalau tadi dari Pak Ali mengatakan bahwa kelompok kritis ini membutuhkan bukti dan Hovifah Emil sudah memberikan bukti itu 5 tahun ke belakang begitu.
Pak Anang. Nah, kira-kira dari narasi-narasi yang sudah diungkapkan tadi ditambah juga oleh narasi-narasi yang diungkapkan paslon ditambah debat tadi malam, apakah memang swing voters ini sudah bisa menentukan pilihannya, terutama apakah mereka juga akan mengarahkan khusus untuk salah satu pasangan calon, Pak Anang? Ya, Pak Anang, mohon maaf masih di mute sepertinya audionya. Oke, Baik. sorry. Ya, pada dasarnya swing voters atau undecided voters itu banyak pertimbangan ya. Artinya tidak hanya kemudian dia akan terpengaruh pada visi misi gagasan, bukan hanya itu. Tetapi mereka juga memerlukan referensi, orang-orang yang dipercaya Referensi. oleh dan di sekitarnya itu. Artinya bahwa visi misi yang diterjemahkan dalam program-program maupun solusi itu saja tidak cukup, tetapi perlu ada beberapa pendekatan yang sifatnya bisa jadi adalah personal approach atau personal peer, di mana kita bicara pada orang-orang terdekat mereka itu siapa. Nah, sehingga dari pemikiran inilah sebetulnya sekali lagi perlu ada penerjemahan kepada sebuah step komunikasi berikutnya. Nah, ini yang menurut saya sangat penting. Dan kalau kita bicara kepada apapun solusinya, ya menurut saya itu bagus saja. Konten-konten mereka semuanya bagus. Saya yakin bagus. Tetapi yang menjadi tantangan memang kalau kita bicara pada sebuah ucapan, itu kan kita akan melihat pada integritas orang yang mengucapkan, kredibilitas orang yang mengucapkan. Nah, artinya ketika kita bicara pada integritas dan kredibilitas, ini kan kita bicara pada satu track record, kemudian bicara kepada sisi kemampuan. Memang Oke. apakah kemudian secara keilmuan, secara itu sesuai. Nah, ini yang menurut saya, Mas, bahwa apapun yang kemudian disampaikan oleh tim ses 01, Mhm. kemudian 02, ya itu wajar-wajar saja, normatif. Kalau misalkan tadi bekerja terus fokus tanpa terlalu terisaukan oleh elektivitas. Sementara kalau dari 02 berbicara pada titik kritis dari undecided voters itu kemudian ke sana, itu normatif sebagai tim ses. Tetapi yang lebih penting memang bahwa elektabilitas yang saat ini memang ini sifatnya sementara. Itu bisa aja terjadi kemudian misalkan ada penggerusan-penggerusan itu. Tetapi yang selama ini dalam pengetahuan saya, penggerusan yang signifikan itu terjadi ketika ada sebuah kecelakaan. Itu aja yang saya sampaikan. Nah, kecelakaan inilah yang kemudian menurut saya perlu ada sebuah antisipasi. Kalau misalkan ingin mempertahankan. Sementara kalau pasangan 01 kemudian 03, ketika ingin menggoyahkan elektabilitas puncak itu, ya tentu harus membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Dan ini butuh effort yang bukan hanya berbicara pada sebuah pendekatan-pendekatan tradisi, tradisional, tetapi juga ada upaya-upaya yang sifatnya memang titik kritisnya itu harus dilakukan oleh pendekatan-pendekatan peer mereka, kelompok-kelompok mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Anang, saya akan beranjak ke pola dukungan juga mesin partai yang bekerja di Pilkada Jawa Timur untuk mengusung pasangan calon masing-masing. Kalau kita lihat kan pasangan nomor 1 ini hanya diusung oleh PKB begitu ya. Dan sedangkan nomor 2 ini keroyokan, banyak sekali partainya. Ada Gerindra, ada Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, P3, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, Prima, Garuda, dan PKN. Banyak sekali. Sedangkan pasangan nomor urut 3 ya praktis mengandalkan mesin partai PDI Perjuangan, ditambah juga ada partai pendukung lainnya, Hanura dan Partai Umat. Kalau dari melihat komposisi ini, apakah memang sudah tergambarkan kerja politik dari mesin partai ini memang lebih optimal di pasangan calon nomor 2? Nah, bagaimana juga dengan pasangan nomor 1 dan 3 yang hanya didukung oleh sedikit partai, Pak Anang? Ya, begini, kalau misalkan kita bicara pada peta legislatif tahun-tahun ini, ya kalau misalkan mesin partai itu partai politik itu jalan seperti pileg, ya kemungkinan tidak akan seperti ini petanya. Tetapi antara mesin partai politik pada saat pileg dan pilkada itu kan berbeda. Ya, Jadi berbeda. Jadi disinilah kemudian ujian pada loyalitas pemilih kepada partai politik. Disinilah sebetulnya ujian bagaimana simpatisan-simpatisan itu lebih berbicara kepada
ideologi atau kemudian berbicara pada petuah dari partai politik. Jadi kalau misalkan pileg itu bisa jadi partai politik dan tokohnya. Tetapi ketika pilkada yang gubernur itu belum tentu kemudian akan masuk totalitas ke arah itu. Nah inilah yang kemudian kalau saya perhatikan, saya dulu awal-awal sudah menyampaikan bahwa teman-teman di PDIP dan PKB itu terlambat memutuskan ini, sangat lama sekali. Dan karena sangat lama inilah kemudian konsekuensinya ya hanya partai-partai tunggal. Nah, kalau dari posisi inilah sebetulnya memang peta dukungan partai politik itu ya paling tidak mendekati representasi. Tidak totalitas 100% itu representasi dari masyarakat Jawa Timur. Tetapi masing-masing partai politik itu pasti akan memberi sumbangan suara itu. Dan partai-partai politik yang tergabung misalkan di 02 misalkan memang tidak semuanya mempunyai potensi untuk mengumpulkan pemilih, tidak. Tapi ada menurut saya ada beberapa yang memang memiliki kedekatan dengan masyarakat-masyarakat yang itu kultur yang ada di Jawa Timur. Ya. Ada misalkan budaya Arek, Pandalungan, Mataram, dan dia memiliki pendekatan khusus. Ini yang menurut saya ada nilai lebih dari 02 dalam rangka untuk mendekati sejak awal dan itu terbina dengan baik. Nah, ini oleh karena itu tantangan buat teman-teman di 01 dan 03. Kalau kita bicara pada 01, ya maaf ya, kalau misalkan saat ini pendukungnya hanya dari PKB misalkan. Nah, PKB ini beberapa suara juga sudah masuk di 02. Nah, ini yang kemudian ya cukup harus kerja keras lah, sangat keras sekali yang harus dilakukan oleh 01. Sementara kalau kita bicara pada 03 dari PDIP sendiri. Nah, dalam beberapa hal dari peta PDIP juga ada beberapa istilahnya sedikit ada friksi-friksi tertentu yang sejak awal memang ada tokoh-tokoh di Jawa Timur itu yang ke 02 sebetulnya. Nah, tetapi kemudian pada akhirnya dalam tanda kutip saya tidak tahu akhirnya PDIP tidak jadi gabung di 02 pada saat itu. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa peta-peta dari pileg yang diperoleh oleh PDIP itu kemudian tidak sepenuhnya kemudian akan masuk ke sana. Ya. Jadi ada kemungkinan akan tersebar dan penyebaran itu akan masuk ke 02 lebih besar ke arah sana. Ya, kalau saya baca memang mesin partai penting, tapi juga personal branding masing-masing pasangan calon juga tidak kalah penting dalam konteks pilkada ini karena memang petanya beda seperti yang dikatakan juga oleh Pak Anang tadi. Di pilkada maupun ini akan berbeda dengan pileg ataupun juga pilpres ini karena memang kekuatannya ada di personal branding masing-masing pasangan calon. Dan ini masih ada waktu, Mas Gibran, Pak Ali dan juga pasangan calon nomor urut 3 nanti juga untuk bisa sama-sama masih bertarung sampai tanggal 27 masih ada waktu sehingga apapun hasilnya nanti ya masyarakat Jawa Timur akan disuguhkan oleh kemenangan pemimpin yang diharapkan juga bisa memenangkan rakyat Jawa Timur semuanya untuk memperbaiki semua kondisi yang ada di Jawa Timur. Meskipun sekarang kondisinya pasangan calon nomor 2 ini masih jauh begitu gapnya, tapi ya tetap harus waspada karena pasangan calon nomor 1 dan 3 siap mengintai sepertinya untuk gaspol. Nah, ini juga yang jadi catatan, jangan berkecil hati untuk 1 dan 3 masih ada waktu sampai tanggal 27 untuk bisa sama-sama mengoptimalkan elektabilitas masing-masing. Baik, terima kasih para narasumber saya pagi hari ini. Ada juru bicara dari pasangan Lulu Lukman, Gibran Muhammad Nur yang hadir di studio, lalu juga Pak Ali Mufti, pasangan calon nomor 2, dan Pak Anang yang juga sudah bergabung dari Universitas Brawijaya. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi.